Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Bun, kemarin ada tweetan yang cukup viral ya, dari seorang yang bernama Asa Ibrahim, yang kemudian juga dikutip oleh beberapa orang yang menceritakan tentang seorang mahasiswa tingkat akhir yang nyambi jadi driver, kemudian tertabrak mobil sehingga dia mengalami luka yang cukup serius, dan ternyata ada beberapa yang harus ditanggung yang jumlahnya tidak sedikit. Di akhir tweetannya, Mas Asa ini bilang pembelajaran penting buat teman-teman driver ojol dan pekerja atau karyawan baik yang formal ataupun non formal, penting banget untuk punya BPJS Ketenagakerjaan meskipun teman-teman sudah memiliki BPJS Kesehatan. Jangan sampai kasus driver ojol yang masuk ICU kemarin terjadi sama teman-teman. Mas Asa, mohon izin saya kutip tweetannya karena ini sangat bermanfaat dan patut diketahui oleh rekan-rekan ojol atau para pekerja lainnya mengenai masalah BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini saya ingin sharing apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu, apa sih program yang pas untuk pekerja-pekerja mandiri, untuk pengemudi ojol ini, supaya kalau terjadi risiko kerja tidak harus bayar sendiri. Kasihan kan, sudah badan sakit, sudah badan rusak, harus masuk rumah sakit, harus dirawat di ICU, harus operasi berkali-kali, memikirkan semua itu juga sudah sangat sakit, ditambah lagi memikirkan biaya. Nah, seperti Mas Asa bilang bahwa yuk kita masuk BPJS supaya ditanggung. Sehingga ketika kita bekerja, kita bisa aman bekerja. Ketika ada risiko-risiko kerja, kita akan dibantu untuk menanggulanginya sama yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Di Indonesia itu ada 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Orang selama ini sering rancu, tahunya hanya BPJS Kesehatan. Berbeda Bun, BPJS Kesehatan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, dari mulai bayi sampai orang lanjut usia itu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya, programnya adalah Kesehatan Nasional. Jadi kalau sakit pakai kartu itu, masuk rumah sakit, dirawat dan lain sebagainya. BPJS Ketenagakerjaan adalah program perlindungan untuk tenaga kerja ya, atau untuk orang-orang yang memilih pekerjaan. Jadi tidak semua menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang diwajibkan adalah mereka yang memiliki pekerjaan. Terus mungkin ada yang bertanya, saya kan tidak bekerja di orang, saya bukan pekerja kantoran. Sekarang BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi orang-orang kantoran, tapi juga orang yang bekerja secara mandiri. Makanya ada yang namanya program BPU. BPU adalah program bukan penerima upah ya. Kalau program PU penerima upah memang diperuntukkan untuk mereka yang bekerja di kantoran, sehingga pihak pemberi kerja harus mendaftarkan. Kalau program BPU diperuntukkan untuk mereka yang bekerja secara mandiri, usaha, wira swasta. Salah satunya adalah driver ojol ini. Mereka hubungannya dengan providernya, mereka bukan pekerja tapi mitra. Jadi mereka harus mendaftar secara mandiri. Berapa biayanya? Mahal nggak gitu kan? Kalau mahal, murah itu relatif ya Bun. Tapi coba di antara teman-teman ada yang nggak ngerokok? Berapa bungkus sehari? Sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, terus berapa per bungkusnya? Rata-rata 20.000 kan? Nah, kalau dari yang saya lihat, iuran dari program BPU BPJS Ketenagakerjaan ini hanya 16.800, setara dengan 1 bungkus rokok, atau buat ibu-ibu mungkin setara dengan 1 mangkok bakso. Jadi alangkah baiknya ketika kita menyisihkan ya 16.800 untuk perlindungan sebulan yang sangat bermanfaat ketika kita bekerja, terlindungi dari berbagai risiko kerja. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, susah nggak sih? Nggak susah. Syaratnya pertama adalah punya pekerjaan. Kedua, tinggal memberikan nomor EKTP. Nanti daftar, diproses, akan langsung argo perlindungan akan berjalan. Ya, jadi Bapak Ibu
16.500 cincai lah gitu kan ya. Jangan sampai kita sayang uang hanya 16.800 dan memilih merokok, kita tidak terlindungi selama bekerja. Jadi mendingan kita bayar 16.800 tapi kita tenang bekerja, yang di rumah juga tenang. Kalau terjadi apa-apa ya, terjadi kecelakaan kerja, akan terlindungi. Siapa sih yang ingin celaka? Tentu tidak ya. Tapi alangkah baiknya ini adalah ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja ketika kita menjalankan tugas kita. Dengan 16.800 kita mengikuti 2 program. Pertama adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Apa itu program jaminan kecelakaan kerja? Yaitu program yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kerja. Yang termasuk risiko kerja itu apa saja? Nah, pertama adalah ketika peserta berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, pulang lagi ke rumah dengan rute semula. Kedua adalah ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan di tempat kerja. Ketiga adalah ketika peserta mengalami kecelakaan kerja ketika sedang menjalankan tugasnya. Untuk tukang ojol ini mengantar barang, mengantar orang, tentu ada dalam lingkup pekerjaannya. Jadi ketika terjadi kecelakaan pada saat mengantar, pada saat menjemput, maka itu sudah masuk risiko kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, apa yang bisa dilakukan oleh peserta? Tentu yang pertama harus dilakukan adalah datang ke rumah sakit, ke IGD yang bekerja sama dengan kami. Rumah sakit negeri biasanya sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan tentu saja ada beberapa rumah sakit swasta yang juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi peserta kalau perlu perawatan itu di rumah sakit pemerintah biasanya kelas 1, sementara di rumah sakit swasta itu menyesuaikan. Nah, apa yang dilakukan ketika terjadi kecelakaan kerja? Pertama adalah tentu datang ke IGD, tunjukkan kartu peserta, kalau tidak tunjukkan kartu EKTP. Nanti perusahaan akan melakukan tindakan terlebih dahulu. Yang harus diutamakan adalah menolong dari si tenaga kerja itu. Nanti yang mengantar atau saudaranya silahkan lapor ke kantor BPJS terdekat dalam waktu 2x24 jam. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, diobati sampai sembuh ya. Jadi maupun berapa, saya baru 1 hari baru bayar 16.800, apa saya tetap di cover? Di cover. Begitu daftar perlindungan sudah berjalan ya. Sejauh itu kecelakaan karena pekerjaannya, maka tenaga kerja akan dilindungi, akan dibantu kesembuhannya sampai benar-benar sembuh. Tadi adalah santunan yang diberikan dalam bentuk pengobatan sampai yang bersangkutan sembuh. Berapa batasnya? Tidak ada batas, asal yang bersangkutan mengalami kecelakaan karena sedang melaksanakan pekerjaannya ya. Jadi berapapun biayanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu adalah perlindungan dalam bentuk pengobatan. Di samping itu ada juga perlindungan dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang. Apa saja? Di sini dari literatur yang saya baca ya, misalkan yang bersangkutan selama tidak bekerja atau selama mengalami kecelakaan kerja tidak bisa menjalankan aktivitasnya, maka ada yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Ada juga yang bersangkutan jika mengalami kecacatan ya, karena kecelakaan kerja itu ada yang namanya santunan cacat. Jika yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja kemudian meninggal dunia, ada juga namanya santunan kematian ya. Ada santunan berupa uang ya, untuk santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala. Itu kalau yang bersangkutan meninggal dunia sedang melakukan pekerjaannya, misalkan ojek, sedang mengantar barang, sedang mengantar orang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada biaya rehabilitasi, ada beasiswa pendidikan. Itu adalah jaminan yang diberikan kepada peserta dari program jaminan kecelakaan kerja. Jadi dengan 16.800 itu kita bisa mendapatkan perlindungan yang sangat bermanfaat, sangat mententeramkan ketika risiko-risiko itu terjadi. Yang kedua adalah program jaminan kematian. Ya, jaminan kematian itu diberikan kepada peserta jika yang bersangkutan meninggal dunia karena alasan apapun. Ya, jadi tidak harus
dia meninggal karena kecelakaan kerja, tapi juga meninggal karena penyakit. Jadi BPJS Tenakerjaan akan menyerahkan santunan kepada ahli waris sebesar 42 juta. Jadi bunda, ayah atau teman-teman ya, seperti yang Mas Asa Ibrahim bilang, jadi ada baiknya kita mengikuti program BPJS Tenakerjaan. Hanya dengan 16.800 kita memperoleh banyak manfaat ya. Terus mungkin juga ada lagi pertanyaan, terus kalau saya tidak kecelakaan kerja, saya nggak dapat apa-apa. Jadi ada namanya subsidi silang, di mana yang sehat membantu yang sakit, yang tidak kena musibah membantu yang kena musibah. Contoh misalkan ada seseorang ya, ada pedagang, dia baru ikut BPJS Tenakerjaan 3 bulan, 16.800 berarti kurang dari 60.000 ya iuran yang sudah dia bayarkan. Suatu saat dia belanja ke pasar induk, tiba-tiba mobilnya jatuh, dia harus masuk rumah sakit ya, kemudian harus operasi, misalkan biayanya sampai 300 juta. Nah dari mana gitu kan selisihnya, padahal dia baru 60.000, yaitu dari teman-teman atau dari peserta yang tidak mengalami kecelakaan. Jadi sebenarnya kalau kita niatkan ya sudah, kita untuk membantu orang lain, itu juga mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita ya. Jadi program BPJS ini seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi setiap perlindungan sebelum ada risiko ya. Ini adalah kita ikhtiar kita sebagai manusia supaya kita terlindungi, karena kita tidak pernah tahu risiko apa yang kita hadapi di kemudian hari. Jadi alangkah baiknya kita memberikan perlindungan sehingga ketika risiko itu terjadi kita juga sudah siap ya. Betul bahwa kita perlu berdoa, mudah-mudahan dikasih keselamatan, dikasih ini. Apalagi sekarang zaman COVID yang sedang melanda, banyak saja terjadi. Jadi selain kita berdoa, kita sebagai manusia kita melakukan banyak hal dalam bentuk ikhtiar kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ada di antara teman-teman saya yang melihat sharing ini, saya mah cuma ibu rumah tangga, saya nggak punya pekerjaan, di rumah saja. Ya nggak apa-apa Bun, tapi tolong tanyakan suaminya ya, suami sudah ikut BPJS Tenakerjaan belum? Kalau misalkan suaminya bekerja di satu perusahaan, tolong ingatkan, sudah didaftarkan belum sama perusahaan? Tapi mungkin ada di antara suaminya, suami saya driver ojol, suami saya berdagang di pasar, suami saya mungkin hanya pekerja yang mandiri. Ya nggak apa-apa, daftar saja, toh juga tidak terlalu mahal dan cukup terjangkau. Hanya dengan 16.800 keluarga di rumah tenang, yang bekerja juga tenang. Kalau di antara ayah, bunda yang punya usaha dan mulai terbuka pikirannya, oh iya ya saya perlu BPJS Tenakerjaan, oh iya ya saya perlu perlindungan, kemana ya saya harus daftar? Bun, untuk mendaftar ya bisa mendaftar secara online melalui bpjstenakerjaan.go.id/BPU ya. Nanti di sana Bunda tinggal memasukkan informasi pekerjaan, kemudian pilih program, masukkan informasi profil pekerjaan, konfirmasi kembali data, pilih pembayaran dan lakukan pembayaran. Nah, terus pembayarannya di mana? Ya, bisa di Bank BTN, Bank BRI, link aja, Bank BJB, ya, di Alfamart juga bisa, di Lawson juga bisa, di BNI juga bisa, itu sangat bisa. Terus mungkin kalau misalkan saya ribet kalau lewat aplikasi online, saya nggak terlalu paham dengan teknologi, boleh silakan ayah sama bunda datang ke kantor cabang BPJS terdekat. Jadi teman-teman mungkin ada yang masih bingung, aduh gimana nih manfaatnya gitu kan, apa susah atau enggak sih, silakan ditanyakan. Saya akan coba bantu menjawab sesuai dengan yang saya tahu. Terima kasih sudah menyimak sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.